Halo semuanya, selamat datang di video tutorial kali ini. Oke, jadi pada video tutorial kali ini, saya akan membahas gimana sih cara membuat presentasi interaktif menggunakan Mentimeter. Nah, seperti yang kita ketahui, Mentimeter ini merupakan salah satu platform yang memungkinkan kita untuk berinteraksi langsung dengan audiens melalui fitur seperti polling, kuis, dan juga pertanyaan yang bisa kita lakukan secara real time. Diharapkan setelah menonton video tutorial kali ini, teman-teman sekalian dapat membuat presentasi yang lebih kreatif dan juga mampu meningkatkan partisipasi audiens. Yuk kita simak videonya. Oke, jadi pertama-tama teman-teman bisa buka Microsoft Edge atau Chrome-nya. Kita klik Mentimeter. Setelah itu teman-teman bisa langsung klik yang paling atas. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini nih. Lalu di sebelah pojok kanan atas ini nanti kalau teman-teman belum login, kalian bisa login dulu. Pilihannya ada dua. Kalau kalian udah ada akun sebelumnya, kalian bisa klik login, dan kalau belum ada, kalian bisa klik sign up dulu. Kalian bisa langsung login atau sign up-nya menggunakan Google aja. Nah, karena aku udah login, kita langsung go to home. Tampilannya jadi seperti ini. Kita klik my presentation. Karena belum ada presentasi di sini, kita langsung klik new Menti. Nah, tampilan awalnya bakal kayak gini teman-teman. Kita langsung bisa mulai bikin slide-nya dengan klik start from scratch. Ini banyak pilihannya teman-teman. Kalian bisa langsung interactive question atau mau ke quiz competition atau content slide dulu. Kalau aku pertama-tama bakal bikin content slide-nya di teks dulu, kita bakal bikin opening-nya. Nah, karena materi yang aku pilih adalah blended learning, maka kita kasih di sini judulnya dulu blended learning. Oke, setelah itu kita bisa langsung move ke slide berikutnya. Slide berikutnya aku bakal kasih sedikit materi pembuka dulu. Jadi kita bakal tambahin teks lagi. Oke, sudah selesai. Kita bisa langsung ke new slide. Nah, di slide berikutnya aku bakal kasih materi berupa video materi blended learning. Kalau teman-teman mau tambahin video, kalian bisa langsung klik YouTube dan langsung klik di sini blended learning aja. Nah, langsung muncul nih. What is blended learning? Kita langsung copy linknya. Setelah di copy, kita langsung kembali ke sini. Kita bakal salin di URL. Baru klik add. Nah, langsung muncul tampilan videonya di slide kita nih teman-teman. Kita bisa tambahin caption di sini. Oke. Setelah itu kita move lagi ke next slide. Kita bisa langsung kasih question nih. Mau multiple choice atau word cloud atau open ended atau scales, ranking, Q&A dan lain-lain. Untuk pertama aku bakal ke word cloud. Kita bakal kasih pertanyaan. Oke, setelah itu jawaban yang akan diisi oleh para peserta akan muncul di slide kita. Kita move ke next slide. Aku bakal kasih pertanyaan lagi dengan open ended. Kita kasih pertanyaan lagi nih. Nah, setelah itu jawabannya juga akan muncul di sini.
Selanjutnya mungkin aku bakal kasih multiple choice. Kita bisa jadi diagram, bisa juga bar. Aku bakal pilih yang bar. Opsi pertama kita langsung tulis. Oke, cukup dengan 3 opsi. Selanjutnya, aku bakal menggunakan Q&A. Oke. Setelah itu kita langsung ke new slide, mungkin kita langsung ke kesimpulan. Oke teman-teman, setelah teman-teman selesai sampai di closing, mungkin teman-teman bisa tambahin ini di awal ya, cuma aku menambahkannya di akhir. Teman-teman bisa pilih tema dan juga template-nya. Nah, kalau template mungkin mereka sudah ada ketentuan berapa slide-nya, kayak misalnya contohnya ini ada 7 slide, 9 slide, dan 8 slide, 10 slide seperti itu. Karena aku tidak menggunakan template, aku akan gunakan tema saja. Kita sudah ada di pemilihan tema. Teman-teman bisa gunakan beberapa tema di sini. Mungkin aku akan gunakan yang ini. Setelah diklik, dia akan mengubah tampilan slide presentasi teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah selesai membuat slide presentasi dan juga sudah menambahkan tema dan lain-lain, teman-teman bisa langsung share Mentimeter presentasi ini ke audiens yang akan mendengarkan presentasi teman-teman. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengeklik share di pojok kanan bawah dan klik copy. Setelah link berhasil di copy, teman-teman bisa langsung share nih link presentasinya ke audiens. Oke, barusan adalah video tutorial pembuatan slide presentasi menggunakan Mentimeter. Sekarang saatnya kita demonstrasikan kepada teman-teman yuk. Oke, halo teman-teman sekalian. Jadi pada kali ini aku akan menjelaskan tentang blended learning. Sebelumnya tugas ini adalah untuk memenuhi syarat UAS Digital Office. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, oke, jadi kita masuk ke latar belakangnya. Jadi blended learning itu merupakan metode pembelajaran yang menggabungkan tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring, teman-teman. Jadi sebelumnya tuh memang ada pembelajaran tatap muka sendiri dan daring sendiri. Jadi gimana nih cara agar pembelajaran ini lebih efektif, yaitu dengan menggabungkan keunggulan dari kedua metode tersebut sehingga muncullah blended learning gitu. Jadi siswa juga bisa belajar secara fleksibel baik secara langsung maupun melalui teknologi. Jadi blended learning ini juga sebagai pemanfaatan teknologi yang benar gitu ya, karena digunakan untuk belajar. Nah, metode ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa, mendorong keterlibatan aktif siswa, dan juga memungkinkan materi diakses secara mandiri. Seperti itu.
Oke, jadi selanjutnya ada komponen blended learning. Yang pertama itu ada pembelajaran tatap muka dan tatap maya, di mana siswa itu melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas maupun dari platform daring seperti yang sedang kita lakukan sekarang di dalam Zoom atau bisa di dalam MS Teams atau pakai Google Meet juga bisa. Sehingga siswa itu bisa tetap berinteraksi dengan guru dan teman walaupun nggak selalu ketemu secara fisik gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada belajar mandiri. Jadi siswa ini dikasih kesempatan untuk ngatur waktu dan cara belajarnya sendiri nih, kayak contohnya dengan baca materi yang ada di LMS, atau nonton video pembelajaran, atau juga ngerjain soal-soal online gitu ya. Selanjutnya ada bimbingan dari guru. Jadi guru ini tetap berperan aktif dalam membimbing siswa. Jadi selain membimbing siswa juga guru tuh memberikan arahan, memantau perkembangan belajar, serta membantu ketika siswanya itu mengalami kesulitan gitu, baik di kelas maupun melalui daring. Nah, walaupun begitu teman-teman, guru ini tidak memegang secara keseluruhan proses belajar siswa gitu. Balik lagi, siswa dikasih kesempatan untuk belajar mandiri gitu melalui bimbingan guru. Jadi tidak seluruhnya dipegang oleh guru. Nah, selanjutnya ada model blended learning. Jadi dalam penerapannya ini, blended learning dapat dilakukan melalui beberapa model. Yang pertama ada rotation model, di mana siswa ini bergantian belajar secara tatap muka dan daring sesuai jadwal atau kegiatan tertentu. Nah, yang kedua ada flex model, yaitu pembelajaran yang lebih banyak dilakukan secara daring, tetapi guru tuh tetap tersedia untuk memberikan bimbingan dan bantuan saat diperlukan. Nah, selanjutnya ada self-blended model, yaitu siswa memiliki kebebasan buat pilih materi atau mata pelajaran tertentu secara daring sebagai tambahan dan juga pembelajaran yang reguler. Oke, selanjutnya agak kepotong dikit yaitu enriched virtual model sebagai eh, pembelajaran yang sebagian besar dilakukan secara daring, sedangkan pertemuan tatap muka hanya dilakukan untuk kegiatan tertentu, kayak misalnya tuh diskusi, praktikum, atau mungkin evaluasi gitu. Oke, next slide. Ada peran guru dan juga siswa nih. Jadi, siswa dan guru tuh punya perannya masing-masing nih, teman-teman. Yang pertama, guru tuh berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang mengarahkan proses belajar siswa-siswanya gitu. Sementara siswa itu dituntut untuk lebih aktif, mandiri, dan juga bertanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran blended learning ini di tatap muka maupun online gitu. Oke, ini ada kelebihan dan juga kekurangannya dari metode blended learning. Jadi, yang pertama nih ada kelebihannya. Kelebihannya itu blended learning itu lebih fleksibel, waktunya lebih fleksibel dan tempatnya juga tidak tidak terpaut tempat dan waktu gitu lah ya. Jadi siswa tuh bisa belajar di mana aja dan kapan aja, terutama saat eh, menggunakan pembelajaran daring gitu. Nah, yang kedua nih ada meningkatkan kemandirian belajar. Jadi siswa itu belajar buat ngatur waktu dan caranya sendiri, ngatur waktu dengan cara dia sendiri gitu. Jadi siswa bisa jadi lebih mandiri gitu. Selanjutnya ada interaksi yang lebih beragam. Siswa itu bisa berdiskusi dengan guru, dengan teman baik, secara tatap muka maupun daring. Nah, kelebihan yang selanjutnya ini ada peningkatan penggunaan teknologi. Siswa dan guru tuh terbiasa memanfaatkan berbagai platform digital untuk belajar dan mengajar. Tapi dari banyak kelebihan ini pasti ada kekurangannya juga ya teman-teman. Jadi kekurangannya ini adalah keterbatasan akses teknologi. Jadi nggak semua siswa punya perangkat atau koneksi internet yang memadai juga gitu. Nah, terus ada kesulitan manajemen waktu. Siswa itu bisa kurang disiplin. Terus bisa kesulitan juga buat mengatur waktunya sendiri gitu. Terus ada ketergantungan pada motivasi siswa. Jadi siswa tuh kurang termotivasi, mungkin karena nggak maksimal mengikuti pembelajaran daringnya. Selanjutnya ada memberikan beban tambahan buat guru. Jadi guru tuh harus siapin materi lagi, harus siapin waktu lagi dan tenaga lebih buat mempresentasikan semua ini gitu. Itu adalah kekurangannya. Nah, berikut ada video pembelajaran nih teman-teman. Mohon disimak ya.
Blended learning describes a fundamental change in education design by utilizing a combination of digital learning objects and active learning methods to improve the learning experience and outcomes. A teaching session created with a blended learning model uses the face-to-face teaching time for activities that benefit the most from direct instruction. There's general consensus that blended learning has three main components: face-to-face active learning activities facilitated by an educator, digital learning objects, often bite-sized chunks of information, and structured independent study time guided by the face-to-face teaching experience. There is no set percentage for each of these components, and the amount of blend can vary from session to session. The move to blended learning supports the role of the educator to shift to a more facilitation role. The facilitator places an emphasis on empowering learners with the skills and knowledge required to make the most of the digital materials, active learning activities, and independent study time by guiding the learners through the experience. Facilitators focus on three key areas: development of digital and active learning course content, guiding the learning experience of individual learners, and customizing material wherever possible to strengthen the learning experience. And, as with all educational methods, appropriate assessment. Blended learning has already produced an offshoot called flipped learning that's quickly become an approach of its own and is covered in an additional video in the series. Oke, kalau gitu setelah nonton video ini mungkin ada sedikit kuis. Apa saja model blended learning yang disebutkan dalam video atau, yang sudah disebutkan oleh, saya tadi yang sudah dijelaskan? Teman-teman boleh masuk ke Mentimeternya dan jawab pertanyaannya ya. Flip, oke. Baru satu yang jawab, teman-teman yang lain mungkin rotational, oke. Flip juga. Oke, enrich. Oke teman-teman, terima kasih udah jawab. Jawabannya flex. Oke, Ramin yang jawab. Jadi, jawaban yang teman-teman sudah lakukan itu benar ya? Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke kuis. Oke, kita start ya. Kelebihan blended learning adalah fleksibel. Oke, betul. Peran guru dalam blended learning. Fasilitator. Oke, selanjutnya. Bagaimana seharusnya peran siswa dalam metode pembelajaran blended learning? Oke, jadi siswa harus aktif ya. Oke, pertanyaan terakhir. Yang bukan merupakan penerapan blended learning adalah? Oke. Ya, jadi jawaban yang betul adalah semua proyek kelompok dikerjakan sendiri tanpa kolaborasi online maupun tatap muka. Oke, next slide. Oke, di sini kesimpulannya, blended learning merupakan model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring untuk menciptakan proses belajar yang lebih fleksibel dan efektif. Jadi, dengan komponen dan model yang beragam, blended learning itu juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Terus keberhasilan penerapan yang sangat bergantung pada kerjasama antar guru dan siswa dalam menjalankan peran masing-masing.
Selanjutnya, dengan penerapan yang tepat, blended learning dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini yang sudah meluangkan waktunya. Nah, gimana? Gampang kan bikin slide presentasi pakai Mentimeter? Sekarang kalian pasti udah tahu nih caranya. Tinggal kalian praktekin aja di rumah. Kalau gitu, video tutorialnya cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.